This is the time to hear all that you want to know, only on Diary Dave. Cosmoners, bagaimana Cosmoners menggambarkan alien? Kalau mendengar kata alien, hal yang pertama muncul di kepala pasti sosok-sosok menyeramkan yang biasa Cosmoners lihat di film-film horor. Aduh, pokoknya Dave, semua hal yang berbau sesuatu di luar badan kita, kalau perlu di luar bumi ini, itu alien. Jadi beda dia sama kita. Oh gitu. Nah, kalau Cosmoners melihat jajaran buku Alien Itu Memilihku di toko buku favorit Cosmoners, karena buku ini baru saja muncul di peredaran Juni atau Juli, Feb? Juni ini. Awal Juni ini, yes. Buku ini apakah mengenai makhluk luar angkasa atau antariksa itu? Nah, malam hari ini di Diary Dave hadir sang penulis Feby Indirani beserta Indah Melati Setiawan. Karena Cosmoners, buku Alien Itu Memilihku adalah kisah nyata perjuangan kehidupan Indah, ya Indah ya, menghadapi kanker langka. Betul. Nah, aku mau tanya sama Feby dulu nih, kenapa kamu pilih judulnya Alien Itu Memilihku? Terima kasih ya Mas Dev, pertama untuk diundang ke Sama-sama, acaranya Mas Feby. Dev malam ini. Jadi Alien Itu Memilihku, pertama itu judulnya kenapa sih alien? Buat saya pertama mendengarkan cerita dari Mbak Indah ya, alien itu adalah metafora yang terbayang di kepala saya pertama. Jadi Mbak Indah itu kan menderita kanker tulang, dan kanker tulang itu ada di paha sebelah kiri. Jadi Mbak Indah bercerita bagaimana pahanya makin lama makin besar dari waktu ke waktu, dan seperti punya kebiasaan sendiri. Jadi kalau siang biasanya lebih kalem, lebih tenang, tapi kalau malam sakit sekali, berdenyut-denyut seperti itu. Jadi seperti ada ribuan jarum, kata Mbak Indah. Nah, saya membayangkan seperti ada sesuatu yang memang hidup di dalam pahanya itu, gitu kan, dan makin lama makin besar. Yang pertama terbayang adalah seperti di film-film itu yang tadi Mas Dev sempat bilang gitu, sesuatu yang mengerikan ya, dia tumbuh dari dalam gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya sudah memilih metafor itu, saya riset juga gitu kan, lebih banyak tentang kanker, dan kemudian saya menemukan bahwa seorang ahli biologi molekuler dari Amerika mengatakan bahwa bisa jadi kanker adalah alien itu lebih dari sekedar metafora, karena kanker itu sendiri seolah-olah memang dia memiliki sel-sel yang berbeda dengan tubuh kita. Dia kayak organisme sendiri yang dia bisa hidup dan memang tumbuh menumpang di tubuh kita, menjadikan tubuh kita sebagai inangnya, begitu. Jadi memang persis seperti gambaran alien di film horor, di mana ia tuh menggerogoti badan kita, gitu ya. Betul. Jadi itu menjadi sangat asosiatif ya. Dan akhirnya itulah metafora yang juga disetujui oleh Mbak Indah gitu untuk menjadi judul buku ini. Seperti itu, Mbak. Indah, apa yang kita baca dan diceritakan di buku Alien Itu Memilihku sebetulnya terjadi dari tahun berapa? Sebetulnya terjadi pada tahun 2009. 2009. Iya. Sampai ya mungkin sampai 2012, awal 2012. Jadi tahun 2009 itulah pertama kali Indah ngeh kalau Indah punya kanker. Ini kanker tulang ya, Indah ya? Iya betul, tapi waktu itu masih belum tahu. Belum tahu? Belum. Nah, apa pertama yang lo rasakan tahun 2009 lalu itu? Sehabis fitness, saya merasa kaki saya kayaknya agak nyeri gitu. Ya, tapi nyeri itu cuma di malam hari. Terus saya kira itu rematik, jadi pegal kali ini habis olahraga iya, gitu. Tapi sampai pagi hari masih tetap sakit gitu. Jadi aku ke dokter. Ya, cuma aku dapat suntikan painkiller. Jadi terasa baik gitu. Jadi udah itu ya kira-kira 4 bulan lagi datang lagi sakitnya. Ya. Dan sama biasanya abis olahraga baru terasa nyerinya. Betul. Dan tempatnya sama di paha lagi gitu. Iya betul, paha yang sama, paha kiri. Oke, nah lalu ke dokter lagi, dikasih painkiller lagi. Iya betul, saya minta suntikan painkiller karena itu yang paling ampuh. Kalau cuma makan obat mungkin tidak bisa hilang ya sakitnya. Nah, lalu sempat berapa kali mondar-mandir dokter dengan asumsi bahwa itu hanya otot yang cedera gitu? 3 kali. Oke. Setelah 3 kali dokter
minta saya ronsen. Oke. Setelah ronsen itu ternyata katanya tulangnya masih bagus gitu. Oke, Ya. berarti tidak ada kesalahan atau kerusakan dari tulang nih, Iya, gitu ya. betul. Oke, nah setelah hasil ronsen itu ceritanya kayak apa, ditahan dulu nih Cosmoners ya, biar semua nggak terlalu penasaran, karena Indah menyebutkan kata-kata yang paling kena di hati kita. Semua suka olahraga? Suka. Kalau sudah olahraga pasti rasa sehat? Pasti. Belum tentu, kita harus aware sama badan kita masing-masing ya Indah ya. Iya betul. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik is back. Kita lanjutkan kembali Diary Dave dengan Indah Melati Setiawan dan Feby Indriani. Ayo Indah, kita lanjutkan ceritanya. Setelah di ronsen lalu Setelah di ronsen ya dokter refer saya ke dokter saraf. Katanya mungkin ini saraf yang kejepit. Oke. Iya. Aduh, itu juga cukup common kita dengar ya Cosmoners ya, saraf Iya. kejepit. Oke. Dan dokter saraf membenarkan bahwa Iya, diagnosanya itu saraf kejepit katanya. Benar katanya. Oke. Karena saya di MRI. Ya, di MRI katanya ini memang saraf kejepit itu benar gitu. Jadi aku dikasih makan obat gitu. Oke. Selama makan obat 3 bulan sakitnya datang lagi. Oke. Ya, terus dokternya mengusulkan bahwa saya bisa melakukan operasi kecil. Itu saraf kejepit bisa dilonggarkan gitu loh. Ya, terus saya menuruti gitu usulan dokter. Jadi saya operasi itu dijalanin gitu. Iya betul. Oh, terus Sebulan kemudian itu sakit lagi. datang lagi Betul. setelah operasinya selesai. Iya, Cosmoner, jadi hati-hati gitu loh. Iya, Kita iya. harus mendapat opini beberapa sebanyak dokter mungkin, gitu. Jangan cepat puas dengan keputusan dan analisa dari satu dokter gitu ya, dari Iya, pengalaman betul. Indah. Nah, lalu saya penasaran dengan perjalanannya sampai akhirnya tahu bahwa yang Indah rasakan di paha kiri itu adalah kanker gitu. Iya. Setelah dioperasi, terus apa yang kamu lakukan kala itu? Setelah terapi operasi saraf kejepit, terus sakitnya balik lagi? Balik lagi saya diusulkan untuk traveling. Katanya mungkin saya stres gitu. Jadi Iya. aku mungkin tambahin sedikit. Waktu itu memang Mbak Indah sempat bercerita juga bahwa ketika operasi kan selesai operasi sakit gitu ya. Tapi kembali ke dokter, dokternya mungkin tanda petik seperti lepas tangan ya Mbak ya. Mungkin Anda stres aja. Sebaiknya mungkin traveling aja gitu, seperti itu. Jadi padahal sebetulnya masalahnya belum selesai gitu. Jadi mungkin sakitnya masih ada, sakitnya dokter. masih ada, gitu. Jadi mungkin buat Cosmoner juga hati-hati sekali lagi seperti yang Mbak Indah bilang, hati-hati dengan dokter karena bisa jadi beberapa dokter mungkin cenderung ada yang menggampangkan seperti itu gitu. Mungkin Anda cuma stres aja kali, nggak ada masalah sebetulnya. Nah ternyata kan seperti tadi yang Mbak Indah bilang gitu, masalahnya lebih besar daripada itu. Iya, aku pikir juga Mbak Indah pasti setuju gitu ya. Kita harus sangat mendengarkan badan kita apa. Kalau dia udah mondar-mandir balik-balik kasih tahu masih sakit, berarti ya memang sakit gitu ya, Iya, Mbak Indah ya. betul. Dan ketika dokter apa yang terjadi, gimana prosesnya sampai akhirnya ketahuan kalau itu kanker? Karena saya kan minta dipijitin sama adik. Mungkin sempat ke Shinsei juga. Iya betul, ke akupuntur lewat pengobatan tradisional gitu. Tapi tetap aja masih sama sakitnya. Tapi sakitnya bertambah kian hari kian sakit gitu. Dan membengkak karena Membengkak. dipijit gitu. Oke. Jadi hati-hati kalau ada paha atau anggota tubuh yang sakit, jangan main asal pijit. Iya betul. Justru karena malah seperti mengaktifkan. Merangsang. Betul. Iya. Ya, saya ingat sekali saya pernah ngobrol sama Tante Rima Melati waktu itu mengenai her breast cancer. Dia juga bilang hati-hati kalau suka pijet-pijet terus lihat ada lump, ada benjolan, itu biasanya makin enak dipijet. Kita entah kenapa rasa kalau dipijet enak, pijet terus, itu malah merangsang ya. Betul itu, betul sekali. Di salah satu di buku itu juga diceritakan Mas Dev, Mbak Indah pergi bertemu dengan seorang shinsei gitu ya. Ketika dipijit, shinseinya itu nganggapnya ini ada airnya ini, makanya bengkak.
Gitu. Galon kali badan gua Mbak Air. Mbak Indah dipijit kesakitan ya Mbak ya. Iya. Dan justru setelah itu, coba silakan Mbak Indah Ya, teruskan setelah ceritanya. itu malam hari itu saya nggak bisa tidur, Karena sakit sekali. keringatan, dan sampai nggak bisa bangun gitu. Setelah Ya. dipijit keras-keras Iya, sama Sensei. iya, dipijit bilang ada air, jadi malam hari itu terasa sakit sekali. Ya, udah luar biasa, dan saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya, Oh nah my itu God. setelah itu saya baru lekas ke Singapura gitu. Dan di sanalah akhirnya diketahui Iya. bahwa sebenarnya yang dirasakan Mbak Indah sakit dan bengkak di paha kiri, kanker. Iya betul. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick. We'll be right back. On Happy Hour with Dave Hendrick is back. Cosmoners, kalau Cosmoners sangat suka membaca buku, Cosmoners harus membaca buku Alien Itu Memilihku. Malam hari ini obrolan yang Anda simak di Diary Dave bersama dengan Feby Indriani dan juga Indah Melati Setiawan menceritakan kisah alien yang menduduki tubuh Indah. Tapi yang menyenangkan, Cosmoners sepanjang obrolan bersama Indah dan Feby di studio Cosmopolitan FM malam hari ini, Indah senyum terus. You look very happy loh. I'm so happy seeing you so happy, Indah, you know. Iya, saya juga senang diundang Diary Dave Iya. untuk menceritakan hal ini, berbagi kisah gitu. Kenapa berbagi kisah cerita apa yang sudah terjadi dalam hidup Indah ini penting buat Indah? Saya rasa karena mau memotivasi orang lain juga gitu, menginspirasi orang bahwa kanker itu ada obatnya gitu, bukan hanya udah divonis itu udah merasa down gitu. Jadi pasti ada caranya lah gitu. Oke, ingin memotivasi dan memberikan inspirasi buat Cosmoners gitu ya Indah ya. Iya betul, Cosmoner. Bahwa kanker itu pasti dokter memberikan vonis, tapi pasti ada caranya gitu ya. Iya betul. Ketika bisa memberikan motivasi dan inspirasi itu, how does that make you feel, Nah? Saya senang berbagi sih ya. Soalnya saya orangnya mungkin ya Mbak Feby bisa bantu gitu. Jadi gini, Indah pertama-tama menghubungi Feby gitu ya. Yang pertama kali Indah bilang adalah saya tuh pengen supaya gimana sih caranya saya bisa membantu orang lain yang juga mengalami penyakit berat seperti yang pernah saya alami gitu. Jadi buat Indah ini mungkin kalau saya ini ya kasih teaser sedikit tentang bukunya. Mbak Indah tadinya menjalani hidup biasa-biasa dalam pengertian udahlah jalanin hidup seperti itu aja gitu. Kadang-kadang merasa mungkin bosen kok hidup tuh dari ya kerja aja misalnya kayak gitu. Nah, tapi kemudian pada satu titik ketika tiba-tiba mengalami penyakit yang berat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, mungkin ceritanya kanker itu biasanya cuma ada di film-film sedih, di buku-buku sedih gitu ya, tahu-tahu terjadi pada diri Mbak Indah. Kemudian Mbak Indah berpikir dia ingin hidup itu punya makna juga buat orang lain, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Mbak Indah tuh bersikukuh untuk bagaimana caranya supaya pengalaman saya yang saya alami ini juga bisa berguna buat orang lain, gitu Mas. Jadi kemudian Mbak Indah juga tidak hanya itu ya, maksudnya dia juga pengen gimana caranya supaya kalau misalnya teman-teman Cosmoner itu misalnya ada yang punya penyakit kayak gitu, gimana caranya supaya tadi ya di dalam buku ini juga bisa ditemukan langkah-langkah yang bisa dilakukan apa sih dari mulai makanannya gitu ya Mbak Indah, dari mulai treatmentnya seperti apa. Jadi begitulah gimana Mbak Indah sangat bersemangat sebetulnya untuk sebanyak mungkin orang tahu bahwa kalau divonis kanker itu bukan akhir dari segalanya, gitu Mas. Karena tadi sementara jeda waktu ya Cosmoners ya, Indah menceritakan dokter pertama ketika tahu kanker solusinya langsung diamputasi. Betul. Yang sementara yang terbayang oleh Indah gitu ya, diamputasi itu kan di paha gitu ya, berarti diamputasi setengah dong ya. Dari pangkal paha, jadi Dari pangkal major paha. amputation berarti kan. Jadi itu pasti agak ini ya. Saya sebagai seorang yang sangat aktif, mungkin tidak bisa terima. Gitu. Iya. Nah, karena tidak terima itulah akhirnya mencoba mencari cara lain
Iya, supaya mencari. bisa mengobati ini tanpa perlu diamputasi. Iya, betul. Jadi ada dukungan adik juga gitu. Ya, cari-cari tahu dokter lain. Ternyata ketemu Dokter Suresnatan. Ya, pas itu beliau di NUH di Singapura. Nah, adik saya bawa berkas-berkas, saya ke sana. Dan kata dokter itu setelah melihatnya, oh ini nggak perlu diamputasi katanya. Wah, adik saya sangat senang gitu. Terus adik saya memindahkan saya dari rumah sakit yang sebelumnya ke NUH. Oke. Selalu ada alternatif sebetulnya, Yes. Mas. Gitu. Selalu ada jalan. lain. Iya. Yang aku juga ingin tahu, pasti terjadi perubahan besar dari kehidupan Indah Betul. semenjak Alien ini, biar sama kan sama judul bukunya. Alien ini hadir dalam kehidupan Indah. Apa aja perubahan itu, Indah, kalau boleh tahu? Perubahan, ya. Tadinya saya sangat aktif, sekarang mungkin ada kekurangan ya. Ya kalau saya melakukan sesuatu tidak seperti Seaktif dulu. Ya seaktif dulu, karena mungkin kaki saya udah cacat gitu, dan udah dipasang besi gitu. Ya, jadi melakukan sesuatu itu kadang-kadang perlu bantuan orang lain. Ada keterbatasan gitu Iya, ya. betul. Oke, berarti sudah tidak bekerja. Kalau dulu habis kerja masih nge-gym, ini hobi banget nge-gym, soalnya foto-fotonya semua di dalam gym, fotonya Iya, Indah. betul. Ya. Dan sekarang pakai tongkat ya, ada bantuan tongkat gitu. Tapi kesini juga ke studio masih nyetir sendiri loh, Cosmoner. Hebat banget perempuan yang Karena ini sih. semangat gitu. Yes. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. On Happy Hour with Dave Hendrick is back. Indah bilang, iya dong, karena aku semangat. Yang Iya. aku pengen tahu, dari mana lo menemukan sumber kekuatan semangat itu, Indah? Pertama itu dari mama saya. Karena mama saya waktu saya sakit selalu menemani saya, baik di pagi hari, siang hari, malam hari. Terus dukungan keluarga juga, teman-teman sama dokter dan suster gitu. Mereka walaupun saya divonis kanker pas Desember, yaitu pas orang lagi liburan ya, tapi dokter menyempatkan diri untuk membatalkan liburannya untuk Operasi. iya operasi saya gitu. Jadi Jadi waktu operasi itu tanggal 31 Desember. wow. Pas New Year. Pas New Year, lu memulai Malam tahun baru. Malam tahun baru, memulai tahun baru itu lu mulai dengan semangat baru, dengan anggota tubuh baru. Iya, betul, Cosmoner. Yes. Kira-kira Indah, kalau kita membalik gitu, di mata mamamu, gimana kira-kira dia melihat Indah yang sekarang? Mungkin dulu saya tidak terlalu dekat sama mama, tapi sekarang udah sering di rumah ya, jadi sangat dekat gitu. Ya, terus Mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit ya, Boleh, Mas. Indah ya. tiap kali lost for words yang dicolek Feby. oh iya, karena kan penulis buku. Iya, jadi Feby membantu mengekspresikan apa yang pengalaman, apa yang dialami dan dirasakan oleh Mbak Indah gitu. Mungkin aku boleh tambahin sedikit yang Boleh tadi sempat dong. Mas Dev tanyakan prosesnya. Mungkin kalau sekarang Mas Dev sama teman-teman Cosmo di sini lihat Indah semangat gitu ya. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang gampang untuk dicapai oleh Indah gitu. Dari awal misalnya begitu sempat dioperasi, kebayang kita kalau di rumah sakit aja harus nginep opnam. Kayaknya 3 hari aja udah Lelah ya, secara fisik dan emosi ya. udah bosen dan sebagainya. Sementara Indah harus berbulan-bulan di situ dan memang tidak boleh turun dari tempat tidur. Gitu kan, itu pertama. Yang kedua, ketika kakinya baru saja dioperasi diganti oleh besi, itu Indah harus belajar dari awal lagi untuk menggerakkan kakinya seperti apa. Sampai misalnya, maaf, harus belajar pakai celana dalam sendiri tuh gimana sih dengan kaki yang seperti itu. Karena bergerak sedikit nanti tahu-tahu besinya lepas, mau dipasangin sakit sekali. Gitu. Jadi proses tahapan itu sebetulnya panjang gitu, sampai kemudian menemukan Indah yang tersenyum dan bersemangat seperti ini. Pasti aku Gitu. yakin itu. Benar-benar proses yang panjang, dan kemudian awalnya juga kan kalau sekarang bisa jalan pakai tongkat gitu ya. Meskipun bisa masih aja jadinya perlahan
perlahan-lahan jalannya gitu, tapi sebelumnya kan harus pakai kursi roda dulu. Kemudian pertama kali belajar bergerak aja, keringetan lah semuanya karena berat sekali Betul, gitu ya, iya. menggerakkan kakinya. Pertama-tama sama dokter, ayo belajar duduk. Aduh, belajar duduk aja susah sekali. Gitu. Yang aku ingat, aku baca dari buku, dari proses pengalaman itu yang ditulis Feby melalui ceritanya Indah, never take things for granted. Iya, betul. Ya, hal-hal kecil yang kita nggak pernah syukuri, duduk, berdiri, jalan, olahraga, itu hal ya karena udah rutin kita nggak pernah mensyukuri itu. Once we can never do it again, Baru gitu, terasa. baru. Ya, baru Yes. terasa waktu Gitu. setelah dapat penyakit ini. Nah, Indah, ini kan masih ada beberapa bulan nih sebelum akhirnya kita nyampe di Desember dan Iya. pesta tutupan megah tahun baru menyambut hadir tahun baru. Beberapa bulan ke depan di tahun 2014 ini, apalagi yang ingin lo lakukan? Saya ingin membantu orang dengan semampu saya. Ya, kalau yang biasanya mendapat ada yang mendapat penyakit yang berat ya, ya jangan gimana ya, Mbak? Sebanyak mungkin memang Mbak Indah pertama kan melalui buku ini juga supaya orang lebih aware tentang kanker tulang tadi gitu. Ya. Karena kadang-kadang kalau nggak aware ya kayak tadi. Ewing sarkoma ya? Betul. Iya, betul. Biasanya ini kanker ini menyerang anak-anak gitu loh. Iya, ya sampai remaja dan jarang seusia saya gitu. Jarang sekali untuk menyerang perempuan di atas usia 30 tahun. Iya, betul. Gitu. Jadi It's makanya because you're special. Iya, cancer ini juga spesial. Terus cenderung menyerang anak cowok gitu loh. Anak laki-laki gitu. I see. jadi memang ini sangat langka dan itulah kenapa jangan sampai alien itu memilih Anda sebetulnya Ya, ya, gitu ya, kan. Nah, tapi justru tadi lagi balik lagi jangan sampai misalnya salah treatment gitu kan. Salah treatment malah jadi merangsang untuk jadi lebih ganas misalnya seperti itu Mas. Jadi Mbak Indah pengen mengkampanyekan cancer awareness juga begitu. Soalnya mungkin di Indonesia kebanyakan orang-orang hanya tahu itu breast cancer, Yes. Itu kanker yang paling rahim jamak ya. gitu. Tapi jarang ada yang tahu kalau ini kanker tulang masih ada ya gitu. Dan sekarang udah mulai banyak menyerang anak-anak gitu. Wow, Cosmoners, saya yakin cerita 1 jam ini rasanya tidak cukup untuk mengetahui dan turut merasakan apa yang dijalani oleh Indah. Cosmoners bisa baca langsung secara detail ceritanya seperti apa, bagaimana ia berhasil menaklukkan sang alien di buku Alien Itu Memilihku. Terima kasih Feby, Indah kasih. sudah Terima mau kasih, datang Mas dan Dave. hadir. Terima kasih Terima Cosmoner. kasih. Semoga cita-cita dan keinginan Indah sebelum tutup tahun 2014 segera terwujud dan tercapai ya Indah. Ya mungkin berjalan dengan tanpa tongkat ya gitu ya. Nah, jalan tanpa tongkat. Berarti Vika, bulan Januari kita teleponan, kita minta foto Indah kirim ke kita supaya bisa kita tweet pic foto lo lagi jalan-jalan nggak bawa tongkat ya Indah. Iya, oke. Asik, it's a Amin. date. Thank you. Selamat malam. Thank you for listening, Cosmoners. See you next Thursday only on Happy Hour 90.4 Cosmopolitan FM. This is the time to hear all that you want to know only on Diary Dave. Cosmoners, bagaimana Cosmoners menggambarkan alien? Kalau mendengar kata alien, hal yang pertama muncul di kepala pasti sosok-sosok menyeramkan yang biasa Cosmoners lihat di film-film horor. Aduh, pokoknya Dave, semua hal yang berbau sesuatu di luar badan kita, kalau perlu di luar bumi ini, itu alien. Jadi beda dia sama kita. Oh gitu. Nah, kalau Cosmoners melihat jajaran buku Alien Itu Memilihku di toko buku favorit Cosmoners, karena buku ini baru saja muncul di peredaran Juni atau Juli, Feb? Juni ini. Awal Juni ini, yes. Buku ini apakah mengenai makhluk luar angkasa atau antariksa itu? Nah, malam hari ini di Diary Dave hadir sang penulis Feby Indirani beserta Indah Melati Setiawan. Karena Cosmoners, buku Alien Itu Memilihku adalah kisah nyata perjuangan kehidupan Indah, ya Indah ya, menghadapi kanker langka. Betul. Nah, aku mau tanya sama Feby dulu nih, kenapa kamu pilih judulnya Alien Itu Memilihku?
Terima kasih ya Mas Dev pertama untuk diundang ke Sama-sama, acaranya Mas Feby. Dev malam ini. Jadi Alien itu memilihku pertama itu judulnya kenapa sih Alien? Buat saya pertama mendengarkan cerita dari Mbak Indah ya. Alien itu adalah metafora yang terbayang di kepala saya pertama. Jadi Mbak Indah itu kan menderita kanker tulang. Dan kanker tulang itu ada di paha sebelah kiri. Jadi Mbak Indah bercerita bagaimana pahanya makin lama makin besar dari waktu ke waktu dan seperti punya kebiasaan sendiri. Jadi kalau siang biasanya lebih kalem, lebih tenang, tapi kalau malam sakit sekali, berdenyut-denyut seperti itu. Jadi seperti ada ribuan jarum kata Mbak Indah. Nah, saya membayangkan seperti ada sesuatu yang memang hidup di dalam pahanya itu, gitu kan, dan makin lama makin besar. Yang pertama terbayang adalah seperti di film-film itu yang tadi Mas Dev sempat bilang gitu, sesuatu yang mengerikan ya, dia tumbuh dari dalam gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya sudah memilih metafor itu, saya riset juga gitu kan, lebih banyak tentang kanker, dan kemudian saya menemukan bahwa seorang ahli biologi molekuler dari Amerika mengatakan bahwa bisa jadi kanker adalah alien itu lebih dari sekedar metafora, karena kanker itu sendiri seolah-olah memang dia memiliki sel-sel yang berbeda dengan tubuh kita. Dia kayak organisme sendiri yang dia bisa hidup dan memang tumbuh menumpang di tubuh kita, menjadikan tubuh kita sebagai inangnya. Begitu. Jadi memang persis seperti gambaran alien di film horor di mana ia tuh menggerogoti badan kita gitu ya. Betul. Jadi itu menjadi sangat asosiatif ya. Dan akhirnya itulah metafora yang juga disetujui oleh Mbak Indah gitu untuk menjadi judul buku ini. Seperti itu, Mbak. Indah, apa yang kita baca dan diceritakan di buku Alien itu memilihku sebetulnya terjadi dari tahun berapa? Sebetulnya terjadi pada tahun 2009. 2009. Iya. Sampai ya mungkin sampai 2012, awal 2012. Jadi tahun 2009 itulah pertama kali Indah ngeh kalau Indah punya kanker. Ini kanker tulang ya, Indah ya? Iya betul, tapi waktu itu masih belum tahu. Belum tahu? Belum. Nah, apa pertama yang lo rasakan tahun 2009 lalu itu? Sehabis fitness, saya merasa kaki saya kayaknya agak nyeri gitu. Ya, tapi nyeri itu cuma di malam hari. Terus saya kira itu rematik, jadi pegal kali ini habis olahraga gitu. Iya, tapi sampai pagi hari masih tetap sakit gitu. Jadi aku ke dokter. Ya, cuma aku dapat suntikan painkiller. Jadi terasa baik gitu. Jadi udah itu ya kira-kira 4 bulan lagi datang lagi sakitnya. Ya. Dan sama biasanya abis olahraga baru terasa nyerinya. Betul. Dan tempatnya sama di paha lagi gitu. Iya betul, paha yang sama, paha kiri. Oke, nah lalu ke dokter lagi, dikasih painkiller lagi. Iya betul, saya minta suntikan painkiller karena itu yang paling ampuh. Kalau cuma makan obat mungkin tidak bisa hilang ya sakitnya. Nah, lalu sempat berapa kali mondar-mandir dokter dengan asumsi bahwa itu hanya otot yang cedera gitu? 3 kali. Oke. Setelah 3 kali dokter minta saya ronsen. Setelah ronsen itu ternyata katanya tulangnya masih bagus gitu. Ya. Berarti tidak ada kesalahan atau kerusakan dari tulang nih gitu betul. Ya. Nah setelah hasil ronsen itu ceritanya kayak apa, ditahan dulu nih Cosmoners ya, biar semua nggak terlalu penasaran karena Indah menyebutkan kata-kata yang paling kena di hati kita. Semua suka olahraga? Suka. Kalau sudah olahraga pasti rasa sehat? Pasti. Belum tentu, kita harus aware sama badan kita masing-masing ya, Indah ya. Iya betul. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik is back. Kita lanjutkan kembali Diary Dave dengan Indah Melati Setiawan dan Feby Indriani. Ayo Indah, kita lanjutkan ceritanya. Setelah di ronsen lalu? Setelah di ronsen ya dokter refer saya ke dokter saraf. Katanya mungkin ini saraf yang kejepit. Oke. Iya. Aduh, itu juga cukup common kita dengar ya Cosmoners ya, saraf kejepit. Oke. Dan dokter saraf membenarkan bahwa diagnosanya itu saraf kejepit katanya. Benar katanya. Oke. Karena saya di MRI ya.
di MRI katanya ini memang saraf kejepit itu benar gitu. Jadi aku dikasih makan obat gitu. Oke. Selama makan obat 3 bulan sakitnya datang lagi. Oke. Ya, terus dokternya mengusulkan bahwa saya bisa melakukan operasi kecil. Itu saraf kejepit bisa dilonggarkan gitu loh. Ya, terus saya menuruti gitu usulan dokter. Jadi saya operasi itu dijalanin gitu. Iya betul. Terus sebulan kemudian itu sakit lagi. Datang lagi Setelah betul. Operasinya selesai. Iya, Cosmoner jadi hati-hati gitu loh. Kita harus mendapat opini beberapa dokter mungkin, gitu. Jangan cepat puas dengan keputusan dan analisa dari satu dokter gitu ya, dari pengalaman betul. Indah. Nah, lalu saya penasaran dengan perjalanannya sampai akhirnya tahu bahwa yang Indah rasakan di paha kiri itu adalah kanker gitu. Iya. Setelah dioperasi, terus apa yang kamu lakukan kala itu? Setelah terapi operasi saraf kejepit, terus sakitnya balik lagi? Balik lagi, saya diusulkan untuk traveling. Katanya mungkin saya stres gitu. Jadi aku mungkin tambahin sedikit. Waktu itu memang Mbak Indah sempat bercerita juga bahwa ketika operasi kan selesai operasi sakit gitu ya. Tapi kembali ke dokter, dokternya mungkin tanda petik seperti lepas tangan ya Mbak ya. Mungkin Anda stres aja, sebaiknya mungkin traveling aja gitu, seperti itu. Jadi padahal sebetulnya masalahnya belum selesai gitu. Jadi mungkin sakitnya masih ada, sakitnya dokter. masih ada, gitu. Jadi mungkin buat Cosmoner juga hati-hati sekali lagi seperti yang Mbak Indah bilang, hati-hati dengan dokter karena bisa jadi beberapa dokter mungkin cenderung ada yang menggampangkan seperti itu gitu. Mungkin Anda cuma stres aja kali, nggak ada masalah sebetulnya. Nah ternyata kan seperti tadi yang Mbak Indah bilang gitu, masalahnya lebih besar daripada itu. Iya, aku pikir juga Mbak Indah pasti setuju gitu ya. Kita harus sangat mendengarkan badan kita apa. Kalau dia udah mondar-mandir balik-balik kasih tahu masih sakit, berarti ya memang sakit gitu ya, Mbak Indah ya. Dan ketika dokter apa yang terjadi, gimana prosesnya sampai akhirnya ketahuan kalau itu kanker? Karena saya kan minta dipijitin sama adik. Mungkin sempat ke Sinsei juga. Iya betul, ke akupuntur lewat pengobatan tradisional gitu. Tapi tetap aja masih sama sakitnya. Tapi sakitnya bertambah kian hari kian sakit gitu, dan membengkak karena dipijit gitu. Jadi hati-hati kalau ada paha atau anggota tubuh yang sakit, jangan main asal pijit. Iya betul. Justru karena malah seperti mengaktifkan, merangsang. Betul. Iya. Ya, saya ingat sekali saya pernah ngobrol sama Tante Rima Melati waktu itu mengenai her breast cancer. Dia juga bilang hati-hati kalau suka pijit-pijit terus lihat ada lump, ada benjolan, itu biasanya makin enak dipijit. Kita entah kenapa rasa kalau dipijit enak, pijit terus, itu malah merangsang ya. Betul itu, betul sekali. Di salah satu di buku itu juga diceritakan Mas Dev, Mbak Indah pergi bertemu dengan seorang sinsei gitu ya. Ketika dipijit, sinseinya itu nganggapnya ini ada airnya ini, makanya bengkak. Gitu. Galon kali badan gua berair. Mbak Indah dipijit kesakitan ya Mbak ya. Iya. Dan justru setelah itu, coba silakan Mbak Indah teruskan setelah ceritanya. itu malam hari itu saya nggak bisa tidur, Karena sakit sekali. dan sampai nggak bisa bangun gitu. Setelah dipijit keras-keras sama iya, dipijit bilang ada air, jadi malam hari itu terasa sakit sekali. Ya udah luar biasa, dan saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya. Nah itu setelah itu saya baru lekas ke Singapura gitu. Dan di sanalah akhirnya diketahui bahwa sebenarnya yang dirasakan Mbak Indah sakit dan bengkak di paha kiri, kanker. Iya betul. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick. We'll be right back. On Happy Hour with Dave Hendrick is back. Cosmoners, kalau Cosmoners sangat suka membaca buku, Cosmoners harus membaca buku Alien Itu Memilihku. Malam hari ini obrolan yang Anda simak di Diary Dave bersama dengan Feby Indriani dan juga Indah Melati Setiawan menceritakan kisah alien yang menduduki tubuh Indah. Tapi yang menyenangkan, Cosmoners sepanjang obrolan bersama Indah dan Feby di studio Cosmopolitan FM malam hari ini, Indah senyum terus. You look very happy loh. I'm so happy seeing you so happy, Indah, you know. Iya, saya juga senang diundang
Diary Dave. Iya. Untuk menceritakan hal ini, berbagi kisah gitu. Kenapa berbagi kisah cerita apa yang sudah terjadi dalam hidup Indah ini penting buat Indah? Saya rasa karena mau memotivasi orang lain juga gitu, menginspirasi orang bahwa kanker itu ada obatnya gitu, bukan hanya udah divonis itu udah merasa down gitu. Jadi pasti ada caranya lah gitu. Ingin memotivasi dan memberikan inspirasi buat Cosmoners gitu ya Indah ya. Iya betul, Cosmoner. Bahwa kanker itu pasti dokter memberikan vonis, tapi pasti ada caranya gitu ya. Iya betul. Ketika bisa memberikan motivasi dan inspirasi itu, how does that make you feel, Nah? Saya senang berbagi sih ya. Soalnya saya orangnya mungkin ya Mbak Feby bisa bantu gitu. Jadi gini, Indah pertama-tama menghubungi Feby gitu ya. Yang pertama kali Indah bilang adalah saya tuh pengen supaya gimana sih caranya saya bisa membantu orang lain yang juga mengalami penyakit berat seperti yang pernah saya alami gitu. Jadi buat Indah ini mungkin kalau saya ini ya kasih teaser sedikit tentang bukunya. Mbak Indah tadinya menjalani hidup biasa-biasa dalam pengertian udahlah jalanin hidup seperti itu aja gitu. Kadang-kadang merasa mungkin bosen kok hidup tuh dari ya kerja aja misalnya kayak gitu. Nah, tapi kemudian pada satu titik ketika tiba-tiba mengalami penyakit yang berat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, mungkin ceritanya kanker itu biasanya cuma ada di film-film sedih, di buku-buku sedih gitu ya, tahu-tahu terjadi pada diri Mbak Indah. Kemudian Mbak Indah berpikir dia ingin hidup itu punya makna juga buat orang lain, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Mbak Indah tuh bersikukuh untuk bagaimana caranya supaya pengalaman saya yang saya alami ini juga bisa berguna buat orang lain, gitu Mas. Jadi kemudian Mbak Indah juga tidak hanya itu ya, maksudnya dia juga pengen gimana caranya supaya kalau misalnya teman-teman Cosmoner itu misalnya ada yang punya penyakit kayak gitu, gimana caranya supaya tadi ya di dalam buku ini juga bisa ditemukan langkah-langkah yang bisa dilakukan apa sih dari mulai makanannya gitu ya Mbak Indah, dari mulai treatmentnya seperti apa. Jadi begitulah gimana Mbak Indah sangat bersemangat sebetulnya untuk sebanyak mungkin orang tahu bahwa kalau divonis kanker itu bukan akhir dari segalanya, gitu Mas. Karena tadi sementara jeda waktu ya Cosmoners ya, Indah menceritakan dokter pertama ketika tahu kanker solusinya langsung diamputasi. Betul. Yang sementara yang terbayang oleh Indah gitu ya, diamputasi itu kan di paha gitu ya, berarti diamputasi setengah dong ya. Dari pangkal paha. Jadi major paha. Amputation berarti kan. Jadi itu pasti agak ini ya. Saya sebagai seorang yang sangat aktif mungkin tidak bisa terima gitu. Iya. Nah, karena tidak terima itulah akhirnya mencoba mencari cara lain supaya bisa mengobati ini tanpa perlu diamputasi. Iya betul. Jadi ada dukungan adik juga gitu. Ya cari-cari tahu dokter lain. Ternyata ketemu dokter Suresnatan. Ya pas itu beliau di NUH di Singapura. Nah adik saya bawa berkas-berkas, saya ke sana. Dan kata dokter itu setelah melihatnya, ini nggak perlu diamputasi katanya. Wah, adik saya sangat senang gitu. Terus adik saya memintakan saya dari rumah sakit yang sebelumnya ke NUH. Selalu ada alternatif sebetulnya Mas. Gitu. Selalu ada jalan lain. Iya. Yang aku juga ingin tahu pasti terjadi perubahan besar dari kehidupan Indah. Betul. Semenjak Alien ini, biar sama kan sama judul bukunya. Alien ini hadir dalam kehidupan Indah. Apa aja perubahan itu Indah kalau boleh tahu? Perubahan ya. Tadinya saya sangat aktif, sekarang mungkin ada kekurangan ya. Yang kalau saya melakukan sesuatu tidak seperti seaktif dulu. Karena mungkin kaki saya udah cacat gitu.
dan udah dipasang besi gitu. Ya, jadi melakukan sesuatu itu kadang-kadang perlu bantuan orang lain. Ada keterbatasan gitu Iya, ya. betul. Oke, berarti sudah tidak bekerja. Kalau dulu habis kerja masih nge-gym, ini hobi banget nge-gym soalnya foto-fotonya semua di dalam gym, fotonya Iya, Indah. betul. Ya? Dan sekarang pakai tongkat dia. Ada bantuan tongkat gitu. Tapi kesini juga ke studio masih nyetir sendiri loh Cosmoner. Hebat banget perempuan yang Karena ini sih. semangat gitu. Yes. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. On Happy Hour with Dave Hendrick is back. Indah bilang, iya dong, karena aku semangat. Yang Iya. aku pengen tahu, dari mana lo menemukan sumber kekuatan semangat itu, Indah? Pertama itu dari mama saya. Karena mama saya waktu saya sakit selalu menemani saya, baik di pagi hari, siang hari, malam hari. Terus dukungan keluarga juga, teman-teman sama dokter dan suster gitu. Mereka walaupun saya divonis kanker pas Desember, yaitu pas orang lagi liburan ya, tapi dokter menyempatkan diri untuk membatalkan liburannya untuk operasi saya gitu. Jadi waktu operasi itu tanggal 31 Desember. Wow. Pas New Year. Pas New Year, lu memulai Malam tahun baru. Malam tahun baru, memulai tahun baru itu lu mulai dengan semangat baru, dengan anggota tubuh baru. Iya betul, Cosmoner. Yes. Kira-kira Indah, kalau kita membalik itu di mata mamamu, gimana kira-kira dia melihat Indah yang sekarang? Mungkin dulu saya tidak terlalu dekat sama mama, tapi sekarang udah sering di rumah ya, jadi sangat dekat gitu. Ya, terus Mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit ya boleh. Mas. Indah ya. tiap kali lost for words yang dicolek Feby. oh iya, karena kan penulis buku. Iya, jadi Feby membantu mengekspresikan apa yang pengalaman, apa yang dialami dan dirasakan oleh Mbak Indah gitu. Mungkin aku boleh tambahin sedikit yang Boleh tadi sempat dong. Mas Dev tanyakan prosesnya. Mungkin kalau sekarang Mas Dev sama teman-teman Cosmo di sini lihat Indah semangat gitu ya. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang gampang untuk dicapai oleh Indah gitu. Dari awal misalnya begitu sempat dioperasi, kebayang kita kalau di rumah sakit aja harus nginep opnam. Kayaknya 3 hari aja udah Lelah ya, secara fisik dan emosi ya. udah bosen dan sebagainya. Sementara Indah harus berbulan-bulan di situ dan memang tidak boleh turun dari tempat tidur, gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ketika kakinya baru saja dioperasi diganti oleh besi, itu Indah harus belajar dari awal lagi untuk menggerakkan kakinya seperti apa. Sampai misalnya, maaf, harus belajar pakai celana dalam sendiri tuh gimana sih dengan kaki yang seperti itu. Karena bergerak sedikit nanti tahu-tahu besinya lepas, mau dipasangin sakit sekali. Gitu. Jadi proses tahapan itu sebetulnya panjang gitu, sampai kemudian menemukan Indah yang tersenyum dan bersemangat seperti ini. Pasti aku Gitu. yakin itu. Benar-benar proses yang panjang, dan kemudian awalnya juga kan kalau sekarang bisa jalan pakai tongkat gitu ya. Meskipun bisa misalnya jadinya perlahan-lahan jalannya gitu, tapi sebelumnya kan harus pakai kursi roda dulu. Kemudian pertama kali belajar bergerak aja keringetan lah semuanya karena berat sekali. Betul, gitu ya, iya. menggerakkan kakinya. Pertama-tama sama dokter, ayo belajar duduk. Aduh, belajar duduk aja susah sekali gitu. Yang aku ingat, aku baca dari buku, dari proses pengalaman itu yang ditulis Feby melalui ceritanya Indah, never take things for granted. Iya, betul. Ya, hal-hal kecil yang kita nggak pernah syukuri, duduk, berdiri, jalan, olahraga, itu hal ya karena udah rutin kita nggak pernah mensyukuri itu. Once we can never do it again, Baru gitu, terasa. baru. Ya, baru terasa Yes. waktu setelah dapat penyakit ini. Nah, Indah, ini kan masih ada beberapa bulan nih sebelum akhirnya kita nyampe di Desember dan Iya. pesta tutupan megah tahun baru menyambut hadir tahun baru. Beberapa bulan ke depan di tahun 2014 ini, apalagi yang ingin lo lakukan? Saya ingin membantu orang dengan semampu saya. Ya, kalau yang biasanya mendapat ada yang mendapat penyakit yang berat ya, ya jangan gimana ya, Mbak? Sebanyak mungkin memang Mbak Indah pertama kan melalui buku ini juga
supaya orang lebih aware tentang kanker tulang tadi gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak aware ya kayak Ewing tadi. sarcoma ya. Betul. Iya betul. Biasanya ini kanker ini menyerang anak-anak gitu loh. Iya, ya sampai remaja dan jarang seusia saya gitu. Jarang sekali untuk menyerang perempuan di atas usia 30 tahun. Iya betul. Gitu. Jadi It's makanya because you're special. Iya, cancer ini juga spesial. Terus cenderung menyerang anak cowok gitu loh. Anak laki-laki gitu. I see. jadi memang ini sangat langka dan itulah kenapa jangan sampai alien itu memilih Anda sebetulnya Ya, gitu kan. Nah, tapi justru tadi lagi balik lagi jangan sampai misalnya salah treatment gitu kan. Salah treatment malah jadi merangsang untuk jadi lebih ganas misalnya seperti itu Mas. Jadi Mbak Indah pengen mengkampanyekan cancer awareness juga begitu. Soalnya mungkin di Indonesia kebanyakan orang-orang hanya tahu itu breast cancer, Yes. Itu kanker yang paling rahim jamak ya. gitu. Tapi jarang ada yang tahu kalau ini kanker tulang masih ada ya gitu. Dan sekarang udah mulai banyak menyerang anak-anak gitu. Wow, Cosmoners, saya yakin cerita 1 jam ini rasanya tidak cukup untuk mengetahui dan turut merasakan apa yang dijalani oleh Indah. Cosmoners bisa baca langsung secara detail ceritanya seperti apa, bagaimana ia berhasil menaklukkan sang alien di buku Alien Itu Memilihku. Terima kasih Feby, Indah kasih. sudah Terima mau kasih, datang Mas dan Dave. hadir. Terima kasih Terima Cosmoner. kasih. Semoga cita-cita dan keinginan Indah sebelum tutup tahun 2014 segera terwujud dan tercapai ya Indah. Ya mungkin berjalan dengan tanpa tongkat ya gitu ya. Nah, jalan tanpa tongkat. Berarti Vika, bulan Januari kita teleponan, kita minta foto Indah kirim ke kita supaya bisa kita tweet pic foto lo lagi jalan-jalan nggak bawa tongkat ya Indah. Iya, oke. Asik, it's a Amin. date. Thank you. Selamat malam. Thank you for listening, Cosmoners. See you next Thursday only on Happy Hour 90.4 Cosmopolitan FM. This is the time to hear all that you want to know only on Diary Dave. Cosmoners, bagaimana Cosmoners menggambarkan alien? Kalau mendengar kata alien, hal yang pertama muncul di kepala pasti sosok-sosok menyeramkan yang biasa Cosmoners lihat di film-film horor. Aduh, pokoknya Dave, semua hal yang berbau sesuatu di luar badan kita, kalau perlu di luar bumi ini, itu alien. Jadi beda dia sama kita. Oh gitu. Nah, kalau Cosmoners melihat jajaran buku Alien Itu Memilihku di toko buku favorit Cosmoners, karena buku ini baru saja muncul di peredaran Juni atau Juli, Feb? Juni Juni ini. Awal Juni ini, yes. Buku ini apakah mengenai makhluk luar angkasa atau antariksa itu? Nah, malam hari ini di Diary Dave hadir sang penulis Feby Indirani beserta Indah Melati Setiawan. Karena Cosmoners, buku Alien Itu Memilihku adalah kisah nyata perjuangan kehidupan Indah, ya Indah ya, menghadapi kanker langka. Betul. Nah, aku mau tanya sama Feby dulu nih, kenapa kamu pilih judulnya Alien Itu Memilihku? Terima kasih ya Mas Dev pertama untuk diundang ke Sama-sama, acaranya Mas Feby. Dev malam ini. Jadi Alien Itu Memilihku, pertama itu judulnya kenapa sih alien? Buat saya pertama mendengarkan cerita dari Mbak Indah ya, alien itu adalah metafora yang terbayang di kepala saya pertama. Jadi Mbak Indah itu kan menderita kanker tulang, dan kanker tulang itu ada di paha sebelah kiri. Jadi Mbak Indah bercerita bagaimana pahanya makin lama makin besar dari waktu ke waktu, dan seperti punya kebiasaan sendiri. Jadi kalau siang biasanya lebih kalem, lebih tenang, tapi kalau malam sakit sekali, berdenyut-denyut seperti itu. Jadi seperti ada ribuan jarum, kata Mbak Indah. Nah, saya membayangkan seperti ada sesuatu yang memang hidup di dalam pahanya itu, gitu kan, dan makin lama makin besar. Yang pertama terbayang adalah seperti di film-film itu yang tadi Mas Dev sempat bilang gitu, sesuatu yang mengerikan ya, dia tumbuh dari dalam gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya sudah memilih metafor itu, saya riset juga gitu kan, lebih banyak tentang kanker, dan kemudian saya menemukan bahwa seorang ahli biologi molekuler dari Amerika mengatakan bahwa bisa jadi kanker
adalah alien itu lebih dari sekedar metafora. Karena kanker itu sendiri seolah-olah memang dia memiliki sel-sel yang berbeda dengan tubuh kita. Dia kayak organisme sendiri yang dia bisa hidup dan memang tumbuh menumpang di tubuh kita, menjadikan tubuh kita sebagai inangnya. Begitu. Jadi memang persis seperti gambaran alien di film Betul. horor di mana ia tuh menggerogoti badan kita gitu ya. Betul. Jadi itu menjadi sangat asosiatif ya. Dan akhirnya itulah metafora yang juga disetujui oleh Mbak Indah gitu untuk menjadi judul buku ini. Seperti itu, Mbak. Indah. Apa yang kita baca dan diceritakan di buku Alien itu memilihku sebetulnya terjadi dari tahun berapa? Sebetulnya terjadi pada tahun 2009. 2009. Iya. Sampai ya mungkin sampai 2012, awal 2012. Jadi tahun 2009 itulah pertama kali Indah ngeh kalau Indah punya kanker. Ini kanker tulang ya, Indah ya? Iya betul, tapi waktu itu masih belum tahu. Belum tahu. Belum. Nah, apa pertama yang lo rasakan tahun 2009 lalu itu? Sehabis fitness, saya merasa kaki saya kayaknya agak nyeri gitu. Ya, tapi nyeri itu cuma di malam hari. Terus saya kira itu rematik, jadi Pegel kali ini habis olahraga iya, gitu. tapi sampai pagi hari masih tetap sakit gitu. Jadi aku ke dokter. Ya, cuma aku dapat suntikan painkiller. Jadi terasa baik gitu. Jadi udah itu ya kira-kira 4 bulan lagi datang lagi sakitnya. Ya. Dan sama biasanya habis olahraga baru terasa nyerinya. Betul. Dan tempatnya sama di paha lagi gitu. Iya Nah. betul, paha yang sama, paha kiri. Oke, nah lalu ke dokter lagi, dikasih painkiller lagi. Iya betul, saya minta suntikan painkiller karena itu yang paling ampuh. Kalau cuma makan obat mungkin tidak bisa hilang ya sakitnya. Nah, lalu sempat berapa kali mondar-mandir dokter dengan asumsi bahwa itu hanya otot yang cedera gitu? 3 kali. Oke. Setelah 3 kali dokter minta saya ronsen. Setelah ronsen itu ternyata katanya tulangnya masih bagus gitu. Oke. Ya. Berarti tidak ada kesalahan atau kerusakan dari tulang nih Iya, gitu betul. ya. Oke. Nah, setelah hasil ronsen itu ceritanya kayak apa, ditahan dulu nih Cosmoners ya. Biar semua nggak terlalu penasaran karena Indah menyebutkan kata-kata yang paling kena di hati kita. Semua suka olahraga? Suka. Kalau sudah olahraga pasti rasa sehat? Pasti. Belum tentu, kita harus aware sama badan kita masing-masing ya, Indah ya. Iya betul. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik is back. Kita lanjutkan kembali Diary Dave dengan Indah Melati Setiawan dan Feby Indriani. Ayo Indah, kita lanjutkan ceritanya. Setelah di ronsen lalu? Setelah di ronsen ya dokter refer saya ke dokter saraf. Katanya mungkin ini saraf yang kejepit. Oke. Iya. Aduh, itu juga cukup common kita dengar ya Cosmoners ya, saraf Iya. kejepit. Oke. Dan dokter saraf membenarkan bahwa Iya, diagnosanya itu saraf kejepit katanya. Benar katanya. Oke. Karena saya di MRI. Ya, di MRI katanya ini memang saraf kejepit itu benar gitu. Jadi aku dikasih makan obat gitu. Oke. Selama makan obat 3 bulan sakitnya datang lagi. Oke. Ya, terus dokternya mengusulkan bahwa saya bisa melakukan operasi kecil. Itu saraf kejepit bisa dilonggarkan gitu loh. Ya, terus saya menuruti gitu usulan dokter. Jadi saya operasi itu dijalanin gitu. Iya betul. Terus sebulan kemudian itu sakit lagi. Datang lagi Setelah betul. Operasinya selesai. Iya, Cosmoner jadi hati-hati gitu loh. Iya, kita iya. harus mendapat opini beberapa dokter mungkin, gitu. Jangan cepat puas dengan keputusan dan analisa dari satu dokter gitu ya, dari Iya, pengalaman betul. Indah. Nah, lalu saya penasaran dengan perjalanannya sampai akhirnya tahu bahwa yang Indah rasakan di paha kiri itu adalah kanker gitu. Iya. Setelah dioperasi, terus apa yang kamu lakukan kala itu? Setelah terapi operasi saraf kejepit, terus sakitnya balik lagi? Balik lagi saya diusulkan untuk traveling. Katanya mungkin saya stres gitu.
Jadi Iya. aku mungkin tambahin sedikit. Waktu itu memang Mbak Indah sempat bercerita juga bahwa ketika operasi kan selesai operasi sakit gitu ya. Tapi kembali ke dokter, dokternya mungkin tanda petik seperti lepas tangan ya Mbak ya. Mungkin Anda stres aja. Sebaiknya mungkin traveling aja gitu, seperti itu. Jadi padahal sebetulnya masalahnya belum selesai gitu. Jadi mungkin sakitnya masih ada, sakitnya dokter. masih ada, gitu. Jadi mungkin buat Cosmoner juga hati-hati, sekali lagi seperti yang Mbak Indah bilang, hati-hati dengan dokter karena bisa jadi beberapa dokter mungkin cenderung ada yang menggampangkan seperti itu gitu. Mungkin Anda cuma stres aja kali, nggak ada masalah sebetulnya. Nah ternyata kan seperti tadi yang Mbak Indah bilang gitu, masalahnya lebih besar daripada itu. Iya, aku pikir juga Mbak Indah pasti setuju gitu ya. Kita harus sangat mendengarkan badan kita apa. Kalau dia udah mondar-mandir balik-balik kasih tahu masih sakit, berarti ya memang sakit gitu ya, Iya, Mbak Indah ya. betul. Dan ketika dokter apa yang terjadi, gimana prosesnya sampai akhirnya ketahuan kalau itu kanker? Karena saya kan minta dipijitin sama adik. Mungkin sempat ke Shinsei juga. Iya betul, ke akupuntur lewat pengobatan tradisional gitu. Tapi tetap aja masih sama sakitnya. Tapi sakitnya bertambah kian hari kian sakit gitu. Dan membengkak karena dipijit gitu. Jadi hati-hati kalau ada paha atau anggota tubuh yang sakit, jangan main asal pijit. Iya betul. Justru karena malah seperti mengaktifkan. Merangsang. Betul. Iya. Ya, saya ingat sekali saya pernah ngobrol sama Tante Rima Melati waktu itu mengenai her breast cancer. Dia juga bilang hati-hati kalau suka pijit-pijit terus lihat ada lump, ada benjolan, itu biasanya makin enak dipijit. Kita entah kenapa rasa kalau dipijit enak, pijit terus, itu malah merangsang ya. Betul sekali. Di salah satu di buku itu juga diceritakan Mas Dev, Mbak Indah pergi bertemu dengan seorang shinsei gitu ya. Ketika dipijit, shinseinya itu nganggapnya ini ada airnya ini, makanya bengkak. Gitu. Galon kali badan gua berair. Mbak Indah dipijit kesakitan ya Mbak ya. Iya. Dan justru setelah itu, coba silakan Mbak Indah teruskan Ya, setelah ceritanya. itu malam hari itu saya nggak bisa tidur, Karena sakit sekali. dan sampai nggak bisa bangun gitu. Setelah Ya, dipijit keras-keras Iya, sama iya, dipijit bilang ada air. Jadi malam hari itu terasa sakit sekali. Ya udah luar biasa, dan saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya, Oh nah my itu God. setelah itu saya baru lekas ke Singapura gitu. Dan di sanalah akhirnya diketahui bahwa sebenarnya yang dirasakan Mbak Indah sakit dan bengkak di paha kiri, kanker. Iya betul. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick. We'll be right back. On Happy Hour with Dave Hendrick is back. Cosmoners, kalau Cosmoners sangat suka membaca buku, Cosmoners harus membaca buku Alien Itu Memilihku. Malam hari ini obrolan yang Anda simak di Diary Dave bersama dengan Feby Indriani dan juga Indah Melati Setiawan menceritakan kisah alien yang menduduki tubuh Indah. Tapi yang menyenangkan, Cosmoners sepanjang obrolan bersama Indah dan Feby di studio Cosmopolitan FM malam hari ini, Indah senyum terus. You look very happy loh. I'm so happy seeing you so happy, Indah, you know. Iya, saya juga senang diundang Diary Dave Iya. untuk menceritakan hal ini, berbagi kisah gitu. Kenapa berbagi kisah cerita apa yang sudah terjadi dalam hidup Indah ini penting buat Indah? Saya rasa karena mau memotivasi orang lain juga gitu, menginspirasi orang bahwa kanker itu ada obatnya gitu, bukan hanya udah divonis itu udah merasa down gitu. Jadi pasti ada caranya lah gitu. Ingin memotivasi dan memberikan inspirasi buat Cosmoners gitu ya, Indah ya. Iya betul, Cosmoner. Bahwa kanker itu pasti dokter memberikan vonis, tapi pasti ada caranya gitu ya. Iya betul. Ketika bisa memberikan motivasi dan inspirasi itu, how does that make you feel, Nah? Saya senang berbagi sih ya. Soalnya saya orangnya mungkin ya Mbak Feby bisa bantu gitu. Jadi gini, Indah pertama-tama menghubungi Feby gitu ya. Yang pertama kali Indah bilang adalah saya tuh pengen supaya gimana sih caranya saya bisa membantu orang lain yang juga mengalami penyakit berat seperti yang pernah saya alami gitu. Jadi buat Indah
ini mungkin kalau saya ini ya kasih teaser sedikit tentang bukunya. Mbak Indah tadinya menjalani hidup biasa-biasa dalam pengertian udahlah jalanin hidup seperti itu aja gitu. Kadang-kadang merasa mungkin bosen kok hidup tuh dari ya kerja aja misalnya kayak gitu. Nah, tapi kemudian pada satu titik ketika tiba-tiba mengalami penyakit yang berat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, mungkin ceritanya kanker itu biasanya cuma ada di film-film sedih, di buku-buku sedih gitu ya, tahu-tahu terjadi pada diri Mbak Indah. Kemudian Mbak Indah berpikir dia ingin hidup itu punya makna juga buat orang lain, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Mbak Indah tuh bersikukuh untuk bagaimana caranya supaya pengalaman saya yang saya alami ini juga bisa berguna buat orang lain, gitu Mas. Jadi kemudian Mbak Indah juga tidak hanya itu ya, maksudnya dia juga pengen gimana caranya supaya kalau misalnya teman-teman Cosmoner itu misalnya ada yang punya penyakit kayak gitu, gimana caranya supaya tadi ya di dalam buku ini juga bisa ditemukan langkah-langkah yang bisa dilakukan apa sih dari mulai makanannya gitu ya Mbak Indah, dari mulai treatmentnya seperti apa. Jadi begitulah gimana Mbak Indah sangat bersemangat sebetulnya untuk sebanyak mungkin orang tahu bahwa kalau divonis kanker itu bukan akhir dari segalanya, gitu Mas. Karena tadi sementara jeda waktu ya Cosmoners ya, Indah menceritakan dokter pertama ketika tahu kanker solusinya langsung diamputasi. Betul. Yang sementara yang terbayang oleh Indah gitu ya, diamputasi itu kan di paha gitu ya, berarti diamputasi setengah dong ya. Dari pangkal paha. Jadi Dari pangkal major paha. amputation berarti kan. Jadi itu pasti agak ini ya. Saya sebagai seorang yang sangat aktif, mungkin tidak bisa terima. Gitu. Ya. Nah, karena tidak terima itulah akhirnya mencoba mencari cara lain supaya bisa mengobati ini tanpa perlu diamputasi. Iya betul. Jadi ada dukungan adik juga gitu. Ya cari-cari tahu dokter lain. Ternyata ketemu dokter Suresnatan. Ya pas itu beliau di NUH di Singapura. Nah adik saya bawa berkas-berkas, saya ke sana. Dan kata dokter itu setelah melihatnya, oh ini nggak perlu diamputasi katanya. Wah adik saya sangat senang gitu. Terus adik saya memindahkan saya dari rumah sakit yang sebelumnya ke NUH. Oke. Selalu ada alternatif sebetulnya Mas. Gitu. Selalu ada jalan. lain. Iya. Yang aku juga ingin tahu pasti terjadi perubahan besar dari kehidupan Indah. Betul. Semenjak Alien ini, biar sama kan sama judul bukunya. Alien ini hadir dalam kehidupan Indah. Apa aja perubahan itu Indah kalau boleh tahu? Perubahan ya. Tadinya saya sangat aktif, sekarang mungkin ada kekurangan ya. Ya kalau saya melakukan sesuatu tidak seperti seaktif dulu. Karena mungkin kaki saya udah cacat gitu. Dan udah dipasang besi gitu. Ya, jadi melakukan sesuatu itu kadang-kadang perlu bantuan orang lain. Ada keterbatasan gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti sudah tidak bekerja. Kalau dulu habis kerja masih nge-gym, ini hobi banget nge-gym soalnya foto-fotonya semua di dalam gym fotonya Iya, Indah. betul. Ya? Dan sekarang pakai tongkat ya. Ada bantuan tongkat gitu. Tapi kesini juga ke studio masih nyetir sendiri loh Cosmoner. Hebat banget perempuan yang Karena ini sih. semangat gitu. Yes. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick is back. Indah bilang, iya dong, karena aku semangat. Yang aku pengen tahu, dari mana lo menemukan sumber kekuatan semangat itu, Indah? Pertama itu dari mama saya. Karena mama saya waktu saya sakit selalu menemani saya, baik di pagi hari, siang hari, malam hari. Terus dukungan keluarga juga, teman-teman sama dokter dan suster gitu. Mereka walaupun saya divonis kanker pas Desember, yaitu pas orang lagi liburan ya, tapi dokter menyempatkan diri untuk membatalkan liburannya untuk
Operasi. Iya, operasi saya gitu. Oh. Jadi waktu operasi itu tanggal 31 Desember. Wow. Pas New Year. Pas New Year, lu mau mulai Malam tahun baru. Malam tahun baru, memulai tahun baru itu lu mulai dengan semangat baru, dengan anggota tubuh baru. Iya, betul. Kosmonel. Yes. Kira-kira Indah, kalau kita membalik gitu, di mata mamamu, gimana kira-kira dia melihat Indah yang sekarang? Mungkin dulu saya tidak terlalu dekat sama mama, tapi sekarang udah sering di rumah ya, jadi sangat dekat gitu. Ya, terus Mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit ya boleh. Mas. Indah ya. tiap kali lost for words yang dicolek Feby. oh iya, karena kan penulis buku. Iya, jadi Feby membantu mengekspresikan apa yang pengalaman, apa yang dialami dan dirasakan oleh Mbak Indah gitu. Mungkin aku boleh tambahin sedikit yang Boleh tadi sempat dong. Mas Dev tanyakan prosesnya. Mungkin kalau sekarang Mas Dev sama teman-teman Cosmo di sini lihat Indah semangat gitu ya. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang gampang untuk dicapai oleh Indah gitu. Dari awal misalnya begitu sempat dioperasi, kebayang kita kalau di rumah sakit aja harus nginep opnam. Kayaknya 3 hari aja udah Lelah ya, secara fisik dan emosi ya. udah bosen dan sebagainya. Sementara Indah harus berbulan-bulan di situ dan memang tidak boleh turun dari tempat tidur, gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ketika kakinya baru saja dioperasi diganti oleh besi, itu Indah harus belajar dari awal lagi untuk menggerakkan kakinya seperti apa. Sampai misalnya, maaf, harus belajar pakai celana dalam sendiri tuh gimana sih dengan kaki yang seperti itu. Karena bergerak sedikit nanti tahu-tahu besinya lepas, mau dipasangin sakit sekali. Gitu. Jadi proses tahapan itu sebetulnya panjang gitu, sampai kemudian menemukan Indah yang tersenyum dan bersemangat seperti ini. Pasti aku Gitu. yakin Itu benar-benar proses yang panjang, dan kemudian awalnya juga kan kalau sekarang bisa jalan pakai tongkat gitu ya. Meskipun bisa masih aja jadinya perlahan-lahan jalannya gitu, tapi sebelumnya kan harus pakai kursi roda dulu. Kemudian pertama kali belajar bergerak aja keringetan lah semuanya karena berat sekali gitu ya, menggerakkan kakinya. Pertama-tama sama dokter, ayo belajar duduk. Aduh, belajar duduk aja susah sekali gitu. Yang aku ingat, aku baca dari buku, dari proses pengalaman itu yang ditulis Feby melalui ceritanya Indah, never take things for granted. Iya, betul. Ya, hal-hal kecil yang kita nggak pernah syukuri, duduk, berdiri, jalan, olahraga, itu hal ya karena udah rutin kita nggak pernah mensyukuri itu. Once we can never do it again, Baru gitu, terasa. baru. Ya, baru terasa Yes. waktu setelah dapat penyakit ini. Nah, Indah, ini kan masih ada beberapa bulan nih sebelum akhirnya kita nyampe di Desember dan Iya. pesta tutupan megah tahun baru menyambut hadir tahun baru. Beberapa bulan ke depan di tahun 2014 ini, apalagi yang ingin lo lakukan? Saya ingin membantu orang dengan semampu saya. Ya, kalau yang biasanya mendapat ada yang mendapat penyakit yang berat ya, ya jangan gimana ya, Mbak? Sebanyak mungkin memang Mbak Indah pertama kan melalui buku ini juga supaya orang lebih aware tentang kanker tulang tadi gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak aware ya kayak Ewing tadi sarkoma ya. betul. Iya, betul. Biasanya ini kanker ini menyerang anak-anak gitu loh. Iya, ya sampai remaja dan jarang seusia saya gitu. Jarang sekali untuk menyerang perempuan di atas usia 30 tahun. Iya, betul. Gitu. Jadi It's makanya because you're special. Iya, cancer ini juga spesial. Terus cenderung menyerang anak cowok gitu loh. Anak laki-laki gitu. I see. jadi memang ini sangat langka dan itulah kenapa jangan sampai alien itu memilih Anda sebetulnya Ya, gitu kan. Nah, tapi justru tadi lagi balik lagi jangan sampai misalnya salah treatment gitu kan. Salah treatment malah jadi merangsang untuk jadi lebih ganas misalnya seperti itu Mas. Jadi Mbak Indah pengen mengkampanyekan cancer awareness juga begitu. Soalnya mungkin di Indonesia kebanyakan orang-orang hanya tahu itu breast cancer, Yes. Itu kanker yang paling rahim jamak ya. gitu. Tapi jarang ada yang tahu kalau ini kanker tulang masih ada ya gitu. Dan sekarang udah mulai banyak menyerang anak-anak gitu. Wow.
Wow, Cosmoners, saya yakin cerita 1 jam ini rasanya tidak cukup untuk mengetahui dan turut merasakan apa yang dijalani oleh Indah. Cosmoners bisa baca langsung secara detail ceritanya seperti apa, bagaimana ia berhasil menaklukkan sang alien di buku Alien Itu Memilihku. Terima kasih Feby, Indah sudah mau datang dan hadir. Terima kasih Terima Cosmoners. Semoga cita-cita dan keinginan Indah sebelum tutup tahun 2014 segera terwujud dan tercapai ya Indah. Ya mungkin berjalan dengan tanpa tongkat ya gitu ya. Nah, jalan tanpa tongkat. Berarti Vika, bulan Januari kita teleponan, kita minta foto Indah kirim ke kita supaya bisa kita tweet pic foto lo lagi jalan-jalan nggak bawa tongkat ya Indah. Iya, oke. Asik, it's a Amin. date. Thank you. Selamat malam. Thank you for listening, Cosmoners. See you next Thursday only on Happy Hour 90.4 Cosmopolitan FM.